Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, ulasan kita hari ini adalah tentang alokasi dana APBN untuk BUMN. Tema besarnya begitu. Hanya saja karena tadi sudah diantarkan oleh Pak Sabto bahwa selain penyertaan modal negara, itu ada beberapa cara lain untuk APBN membantu BUMN. Nah, pertama dulu yang kita harus pahami adalah namanya anggaran pendapatan belanja negara. Jadi terkesan ada bagian pendapatan, lalu ada bagian belanja. Sebenarnya dalam postur itu yang utama ada 3, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Apa kuncinya? Kata kuncinya? Kata kuncinya adalah pengeluaran itu tidak sama dengan belanja. Nah, ini yang mungkin sering menimbulkan sedikit misleading ya di netizen. Jadi saya ulangi, APBN itu membedakan belanja dengan pengeluaran. Pun demikian dengan pendapatan dan penerimaan. Jadi belanja itu adalah belanja, sebutlah belanja habis pakai bukan habis dipakai. Belanja yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban di kemudian hari. Jadi belanja barangkah, belanja jasakah, termasuk juga belanja modal, barangnya memang nggak habis pakai, habisnya bertahun-tahun, tetapi kan setelah membayar, menerima barangnya, tidak ada lagi kewajiban lain. Nah, begitu juga dengan pendapatan, penerimaan dari pajak, penerimaan dari bukan pajak seperti sumber daya alam, setelah diterima tidak ada kewajiban kepada kewajiban keuangan ya kepada para pihak yang mengakibatkan penerimaan itu. Nah, ada jenis pengeluaran yang bukan pendapatan, bukan belanja. Ya misalnya investasi, ya, gitu loh. Investasi itu kan keluar duitnya, tetapi tidak sama dengan belanja. Karena apa? Karena investasi mengakibatkan hak bagi negara, pemerintah pusat. Misal memberikan hasil di kemudian hari, bisa dijual kepemilikannya, bisa memberikan laba dan seterusnya. Sebaliknya juga dengan pendapatan. Jadi penerimaan utang, jadi utang yang diterima itu tidak dicatat sebagai pendapatan, tetapi sebagai penerimaan pembiayaan. Kenapa? Karena kan ada kewajiban untuk mengembalikannya di kemudian hari. Nah, jadi itu dulu ya. Jadi kunci pokoknya di situ. Nah, mari kita lihat angkanya, karena kalau yang begini-begini kalau cuma diomongkan kadang tanpa contoh itu membuat kita share screen ya. Kelihatan ya? Nah, ini. Sudah kelihatan? Sudah, Mas. Nah, ini ya. Jadi ini APBN 2017 sampai 2022. Jadi yang 2022 paling kanan. Tentu ini masih dibahas di DPR. Mungkin ada beberapa perubahan nanti untuk menjadi A. Ini kan rancangan. Nah, prinsipnya itu hanya ada 3 postur sebenarnya, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Cuma akibat ada pendapatan dan belanja, lalu ada postur lain yang disebut keseimbangan primer, lalu ada surplus atau defisit. Nah, ini bukan tema kita hari ini ya. Yang penting ada pembiayaan anggaran. Jadi tadi seperti saya katakan tadi, di pembiayaan ini ada yang bersifat penerimaan, tapi bukan pendapatan. Ada yang bersifat pengeluaran, tapi bukan belanja. Jadi kalau menerima utang, itu bukanlah pendapatan negara, tapi penerimaan pembiayaan. Di dalam sub 1 ini pembiayaan utang. Kalau membayar cicilan pokok, tidak dibelanja, tetapi di pembiayaan utang ini. Nah, beda tapi dengan bunga, pembayaran bunga utang, karena itu adalah balas jasa atas diutangi, jadi tidak menimbulkan hak dan kewajiban lebih lanjut, itu masuknya belanja negara. Nah, postur kita, postur APBN kita selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari yang di tabel ini. Outlook ini perakiraan pemerintah ini dari saya salin dari nota keuangan ya, bukan angka saya.
itu pendapatan dengan belanja, karena lebih besar belanja pada umumnya, selalu lebih besar belanja, kecuali daerah Soeharto pernah beberapa kali surplus, maka dialami defisit. Nah, sebutlah yang paling kanan ini. Rencananya 2022 ya, 868 triliun, dalam kurung ini minus artinya. Nah, ini ditutupi artinya diatasi kekurangan itu dengan apa? Disebut dengan pembiayaan anggaran 868 triliun, sama angkanya. Ini sama angkanya, cuma tandanya ini minus, ini positif. Di tahun-tahun yang sudah terjadi tidak mesti sama. Kenapa? Karena pembiayaan itu antara lain kan dengan cara utang. Kebanyakan utangnya sehingga ada sisa, jadi tidak sama persis antara pembiayaan dengan defisit. Tapi ketika dalam bentuk rencana, nah ini kan outlook masih rencana, kan masih berjalan sama. Min 961 dengan plus 961. Nah ini sama, 868 minus defisit dengan 868 di pembiayaan anggaran. Nah, hanya saja karena ada pengeluaran dan penerimaan lain di pembiayaan, maka rinciannya ini unik gitu loh. Salah satunya pembiayaan utang, ini 973,6 triliun, lebih besar kan dari defisitnya, dari defisit maupun dari pembiayaan anggarannya. Kenapa? Karena ada pengeluaran yang bukan belanja. Begitu juga ada pembiayaan investasi dengan tanda dalam kurung ini, berarti dia penerimaan, tapi bukan pendapatan. Ini dengan tanda positif 973 ini, maaf, ini pengeluaran tapi bukan belanja yang investasi. Sedangkan yang utang ini penerimaan, tetapi bukan pendapatan. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa pembiayaan investasi itu bagian dari pembiayaan anggaran. Nah, hampir selalu negatif. Negatif ini artinya ya keluar pengeluaran. Apakah mungkin dia positif? Ada di tahun-tahun lampau yang positif. Mengapa? Karena tadi misalnya kita divestasi, menjual, atau pengembalian investasi. Jadi kita menjual BUMN atau apapun, BUMN lah dalam hal ini, ya ternyata nilainya besar, ini bisa saja plus. Karena kembali kan, tetapi sejauh ini negatif. Ada pemberian pinjaman. Pemerintah pusat bisa memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah atau kepada BUMN juga. Jadi selain investasi nanti macam-macam juga dan seterusnya. Ini dulu yang kata kuncinya. Nah, di mana tempat BUMN? Oh maaf, ini tadi pembiayaan investasi ya. Jadi nomor 2 ini utang kita sudah berkali-kali bahas. Kita khusus yang pembiayaan investasi. Nah, investasi ini kita harus paham dulu di laporan keuangan pemerintah pusat terutama, sedangkan di nota keuangan biasanya tidak banyak dibahas istilah ini. Itu ada investasi jangka panjang. Dari sisi pemerintah menurut waktunya ada yang jangka panjang, ada jangka pendek. Jangka panjang lebih dari 12 bulan, jangka pendek kurang dari 12 bulan. Secara legal dibolehkan pemerintah investasi. Tetapi ada sifat juga permanen dan non permanen. Permanen itu artinya tidak ada rencana dijual. Perkara nanti dijual setelah beberapa tahun itu soal lain, tapi rencananya ketika investasi itu tidak untuk dijual, untuk dimiliki. Sedangkan yang non permanen memang sejak awal tidak akan dimiliki terus-menerus. Nah, gitu ya. Jadi ini agak sedikit kompleks ya. Bisa saja jangka panjang itu non permanen, lebih dari 12 bulan tapi non permanen. Bisa jangka panjang permanen. Gitu ya. Ini bisa saja dengan cara membeli obligasi, utang, saham, penanaman modal, proyek pembangunan dan seterusnya lah. Nanti kita bisa lihat investasi. Ya, investasi non permanen itu misalnya dana bergulir. Nah, dana bergulir itu macam-macam nanti lembaganya. Itu biasanya disebut non permanen. Nah, mari kita lihat angkanya di APBN 2022. Yang 2021 masih outlook ya. Outlook artinya perakiraan pemerintah sendiri atas realisasinya. Dia lakukan karena sudah berjalan 6 bulan sampai akhir Juni. Ketika diajukan RAPBN bulan Agustus sudah diperhitungkan bahwa nanti kira-kira realisasinya begini. Karena itu biasa yang ditampilkan bukan lagi APBN 2021 tapi outlook. Nah, tadi kita sudah lihat kan pembiayaan itu ada pembiayaan non utang dan A-nya pembiayaan utang tidak kita bahas. Saya potong saja pembiayaan non utang. Pembiayaan non utang tadi kan ada 4, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan dan pembiayaan lainnya. Nah, kita fokus dulu ke pembiayaan investasi yang dirinci 8 macam. Apakah rinciannya selalu begini? Tidak juga. Rincian ini mengalami perkembangan ya. Biasanya hanya ada 4, ini belakangan ini jadi 8.
Kemudian juga sebelumnya di APBN yang sebelum 2014 itu juga pembagian catatan ini tidak persis seperti ini. Tetapi kalau kita pembelajar ekonomi yang serius dengan memelototi LKPP, laporan keuangan pusat, dia bisa kita susun berdasarkan yang baru ini pun bisa. Hanya kesulitan data, saya dapat hanya sampai 2012 yang bisa disusun ulang begini informasi publiknya. Tapi kalau orang di Kementerian Keuangan bisa dia buat sampai dari tahun 2000 sebenarnya. Nah, maka investasi itu ada yang disebut investasi kepada BUMN. Nah, ini ya saya kasih merah. Yang di rencananya 38,5 triliun. Ini miliar ya, 38.479 miliar. Nah, di 2021 rencananya 71,18 triliun. Lalu ada investasi kepada badan layanan umum. Nah, bukan BUMN ya, badan layanan umum, nanti kita jelaskan sedikit. Untuk contoh aja langsung, itu ada dana pengembangan pendidikan nasional, ada lembaga manajemen aset negara, ada lembaga dana kerjasama pembangunan internasional, ada lingkungan hidup. Nah, ini BLU. BLU ini pada prinsipnya perbedaan dengan BUMN adalah kalau BUMN itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan, kalau BLU itu tidak dipisahkan, jadi masih berinduk kepada kementerian lembaga atau presiden langsung ya tergantung jenisnya, tapi pada umumnya kepada kementerian. Ada sekitar 247 kalau saya tidak salah BLU ya, termasuk rumah sakit, termasuk perguruan tinggi itu BLU ya, atau Gelora Bung Karno itu BLU tergantung ininya. Nah, ada juga investasi kepada yang lain-lain. Ini investasi pemerintah. Nah, ini yang unik nomor 6 ini. Ini juga saya juga heran nih, dari 1, 2, 3, 5-nya nggak ada, langsung 6. Nanti saya cek ulang. Ini saya ambil saja dari publikasi pemerintah. Nah, itu investasi pemerintah 19,1 triliun. Ini belum dikenal sebelumnya. Karena sebelumnya hanya ada investasi BUMN, investasi BLU, badan lainnya ini. Lalu 4 ini yang investasi pemerintah ini baru ketika ada pandemi, jadi dimulai 2020. Apa bedanya dengan investasi kepada BUMN? Ternyata saya pelajari, itu investasi pemerintah ini non permanen, dimaksudkan untuk non permanen tetapi jangka panjang sehingga dijadikan tersendiri. Nah, bisa kepada BUMN itu. Nah, tetapi beda dengan PMN. Kalau PMN kepada BUMN dengan maksud untuk menambah kepemilikan di sana dan tidak ada rencana untuk dijual, dimiliki. Nah, sedangkan ketika pemerintah melakukan investasi pemerintah kepada BUMN, tetapi ada rencana untuk diambil kembali atau BUMN bersangkutan mengembalikan, tapi lebih dari setahun ya, itu disebut investasi pemerintah. Nah, itu tadi yang perlu kita sedikit cermati ya. Ini ekonom termasuk saya juga masih suka bingung ini, karena ini baru ya. Lalu ada pembiayaan investasi lainnya, ini juga perlu dilihat karena belakangan selama era Presiden Jokowi ini ada beberapa lembaga yang dibuat maupun merevitalisasi lembaga lama. Jadi sebagai contoh yang baru ada namanya lembaga pengembangan lembaga pengelolaan investasi. Nah, itu semacam BLU tapi langsung kepada presiden. Juga bukan BUMN, nah, itu di situ tempatnya. Begitu juga beberapa badan usaha atau badan hukum yang milik pemerintah, tetapi bukan BLU dan bukan BUMN. Nah, sehingga di sini banyak. Nah, begitu juga dengan cadangan 21,48 triliun. Ini disebut cadangan karena memang belum dipastikan untuk siapanya. Jadi ada peluang untuk diberikan kembali kepada BUMN juga, gitu ya. Jadi ini yang menarik menurut saya di era APBN 2022. Bahkan di nota keuangan sebelumnya, masing-masing item ini ada rinciannya. Misalnya nomor 1 ini BUMN mana saja yang diusulkan kepada DPR untuk disetujui. Misalnya 5 BUMN kah, 7 kah, 11 kah, 3 kah. Nah, khusus untuk nota keuangan era APBN 2022 ini hanya disebut 7 BUMN, tetapi tidak ada rinciannya. Berarti kan ada pembicaraan masih. Gitu ya. Nah, mari kita lihat ini keseluruhan investasi satu. Ini berarti 182 triliun rencananya tahun 2021 yang berjalan ini diperkirakan 204. Bagaimana tahun-tahun sebelumnya? Dan khusus kepada BUMN ini kita lihat 38,5 dengan 71,18. Bagaimana tahun-tahun sebelumnya? Ini datanya. Ya.
Jadi yang sampai 2020 sudah realisasi, yang 2021 outlook, 2022 RAPBN. Jadi masih ini ya 182 tadi, 204 tadi. Sebelumnya 2020 104. Nah, lihat bahwa pandemi, salah satu dampak pandemi kepada pengelolaan fiskal adalah meningkatnya pengeluaran investasi pemerintah. Pembiayaan investasi disebutnya. Jadi pengeluaran tapi bukan belanja. Ya. Sebelumnya kan angka-angkanya di sini saja, kecuali 2016 yang agak besar 89, tapi ya datar di 59, 60 lah ya. Sebelumnya malah era Pak SBY jauh lebih rendah. Ya, ini 2004 laporannya tidak meyakinkan, tidak saya kutip. Dari 2005 yang LKPP-nya bagus. Jadi ini Anda mencari ini harus di LKPP ya, terus disambung. Nah, di 2021 ya ini outlook 204. 2022 masih diusulkan lagi. Salah satu jenis dari pembiayaan investasi adalah penyertaan modal negara kepada BUMN. Dahulu disebutnya penyertaan modal pemerintah. Saya lupa mulai tahun 2007 atau 2008 berubah menjadi PMN. Sebutan dan laporan keuangan pemerintah pusat suka menyebut dua-duanya. Tetap menekankan kepada PMN, tapi suka juga mengatakan penyertaan modal pemerintah. Jadi PMN dengan penyertaan modal pemerintah itu sama ya dalam hal ini. Kepada BUMN yang biru ini. Ini sama juga ya. Di 2019 17,8. Jadi pandemi meningkatkan kepada BUMN secara langsung nih ya. PMN kepada BUMN berarti permanen jangka panjang. Dengan maksud memperkuat modal BUMN dan berarti kepemilikan pemerintah di sana. Tetapi kalau dilihat pengeluaran investasi jauh lebih besar. Sebagiannya ini ada masuk ke BUMN juga, tetapi tidak dalam bentuk PMN. Nah, ada juga tadi BLU, ada beberapa BLU yang gede-gede kan sekarang. Lalu ada juga badan hukum lainnya. Kita mengenal badan hukum seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, lembaga pengelola investasi dan seterusnya, banyak ya. Tadi di atas sudah bisa diperhatikan. Nah, ini kira-kira gambarannya. Mari kita lihat yang biru ini lebih fokus. Yang biru kita pindah, sama ini angkanya dengan ini, dipindah ke sini dalam bentuk diagram batang untuk mengetahui kenaikannya. Ini tadi saya pindah ke sini ya, ini kan terlihat bahwa memang kenaikan per tahun maupun nilai nominalnya yang biru-biru ini triliun, miliar satuannya ini. Jadi ini ya, satuannya miliar berarti bisa dilihat triliunnya ya. Sebelumnya kenaikannya ya seperti ini. 2015 Presiden Jokowi mengambil kebijakan strategi fiskal sendiri yang bersifat penugasan kepada BUMN yang ditandai dengan penyertaan modal negara kepada BUMN yang jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Naik berapa puluh kali lipat ini, 2050 berarti berapa itu 21 kali lipat ya dari sini ke sini. Nah, kemudian turun, melandai, Sri Mulyani jadi menteri lagi 2017 ini turun. Ya saya tidak tahu apakah sebab beliau jadi menteri atau tidak, tapi intinya pas Sri Mulyani berubah lagi jadi turun lagi. Tetapi 2019 naik lagi, 2020 ketika pandemi naik dan naik meskipun turun 2022 masih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, penyertaan modal negara itu kan, saya ulangi sekali lagi, pengeluaran tidak dicatat di belanja, tetapi di pembiayaan. Nah, kalau pertanyaannya dari mana duitnya, ya kalau dilihat kita defisit, ya duitnya itu berarti dari utang, kan karena itu utangnya bertambah, tidak hanya sebesar defisit, tapi ditambahi beban ini dan beban-beban pengeluaran pembiayaan lainnya. Kurang lebih begitulah. Nah, peristiwa ini kan peristiwa tahunan. Jadi misalnya 38,5 nanti akan dilaksanakan, atau yang sedang berjalan ini 71 triliun, atau sebelumnya berapa ini sekitar 31 triliun, dan seterusnya. Ini kan jadi modal pemerintah nih di BUMN. Maka kan terjadi akumulasi. Jadi akumulasi nilainya kan bertambah. Jadi kalau ibaratnya kita itu investasi pada satu tempat sebelumnya 100, lalu kemudian 200, lalu 250, kan dijumlahkan nilai investasi kita di situ tuh berapa totalnya. Nah, tetapi selain akumulasi ada juga soal naik turunnya ekuitas. Jadi permodalan BUMN tersebut kan bisa turun dia karena rugi kah, karena kejadian-kejadian apa, bisa juga bertambah karena nilai ekuitasnya bertambah. Ekuitas itu adalah selisih antara aset dengan utang ya. Nah, mari kita lihat
akumulasinya bagaimana? Nah ini disebut neraca. Kalau ini kan tadi alur di APBN, ini neraca. Neraca ini Anda tidak bisa dapat di buku nota keuangan, harus nyari di laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi itu sebenarnya dibuat pemerintah juga, tetapi diaudit oleh BPK, ada angkanya. Nah, kalau kita lihat, otomatis 2021 belum ada dong, karena 2021-2022 tadi masih berjalan, akan ada PMN kepada BUMN, lalu neracanya belum dilaporkan pemerintah kepada BPK dan kepada DPR, bukan lapor kepada BPK, sebenarnya lapornya itu kepada DPR, cuma harus diaudit BPK lebih dahulu. Dan juga lapor kepada rakyat, sebenarnya itu kan dipublikasi luas untuk publik, cuma jarang orang yang kuat baca kan. Nah, maka kita sebutlah neraca. Jadi berapa sih sebenarnya sampai tahun 2020 modal pemerintah yang ada di BUMN totalnya? Ini jawabannya 2.343 triliun. Ya, itu ada di 100 berapa sekarang ya? 111 ya BUMN. 94 atau 111 itu berarti 106-nya ada di bawah pembinaan 107 ya mungkin. Di bawah pembinaan Kementerian BUMN, ada yang di bawah pembinaan Kementerian Keuangan. Tapi intinya 2.343 triliun. Nilainya ya, nilai bukunya itu. Kalau bahwa dijual semua nanti apa dapat segitu ya itu soal lain. Ada yang lebih tinggi dari nilai bukunya, tapi kemungkinan besar lebih rendah. Karena kan kalau mau jual, misalnya jual PLN ya kan, ini kan sudah termasuk kabel, sudah termasuk tiang listrik dan seterusnya. Garuda juga sudah termasuk semuanya. Gitu ya. Nah, lalu kembali ke soal yang awal tadi, bahwa si BUMN ini mendapat penyertaan modal negara. Ya, yang ini tadi ya. Nah, ini kan. Nah, kita mau tahu yang rincian dari 2015. Sebenarnya ada rincian, tapi biar fokus kita lihat sejak 2015. Era Pak Presiden Jokowi. Nah, yang menarik adalah yang ini tadi ini angka totalnya tadi. Di sana di atas tadi miliar, ini triliun langsung 64,5, 50,5, 6,4 ini 2017, turun 3,6, 17,8 di 2019, naik kembali di era pandemi 31,29. Nah, semula di APBN 2021 yang sedang berjalan ini 37,5, di pertengahan menjadi 71,3. Ya. Nah, berarti kan kita juga harus paham nih 2022 ini 38,5 sementara ini. Tetapi tadi kan ada cadangan pembiayaan, sehingga ini bisa saja berubah jadi 50 atau 60 nanti di perjalanan 2020. Saya menduganya begitu karena ada alokasinya sudah di cadangan. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, yang 2002 ini daftarnya. Saya kasih warna merah ini karena memang Utama Karya ini yang paling banyak dapat dari 2015. 3,6, 2 triliun, 10,5 triliun, 11 triliun 2020. Jadi pandemi dia tetap dapat 11 triliun. Lalu semula dialokasikan 6,20 di 2021 ini dinaikin jadi yang dua jangan dijumlahkan ya, yang dua ini sama-sama 2021. 6,20 lalu 25 dinaikin yang sedang berjalan ini. Akibatnya yang ini naik kan cukup besar. Nah, di 2022 nanti di halaman sebelah, itu sudah sementara ini pembahasan yang berlangsung di DPR, ada berita sedikit-sedikit di publik, tapi kan belum fix ya. 23 triliun Utama Karya didapat. Jadi ini dulu yang kita harus soroti ya. Nah, ini Anda baca saja semua. Nah, di 2021 yang berubah ketika perjalanan berlangsung, ada Waskita Karya dapat 7,9 yang sebelumnya tidak direncanakan di APBN 2021 yang ditetapkan akhir tahun lalu. Tapi dalam perjalanannya ini, perkembangannya Waskita Karya akan dapat 7,9 tahun ini. Nah, kemudian kereta api juga dapat 6,9. Nanti lalu kita bisa menelisik kereta api dapat apa karena kesulitan keuangan atau bagaimana. Nah, ternyata dapatnya ini antara lain karena soal kereta cepat, misal begitu ya. Nah, ini saya sedikit bahas yang 2022. Saya ulangi, ini di luar kelazimannya. Biasanya nota keuangan dan RAPBN itu diajukan oleh pemerintah kepada DPR pada pertengahan Agustus setelah atau bersamaan dengan pidato Presiden mengantarkan, lalu anggota DPR dapat dokumennya. Nah, dokumennya itu
ya sebutlah semacam naskah akademik ya, landasan berpikir kenapa angka yang diajukan segitu. Rata-rata tebalnya di kisaran 460 halaman ya, komplit lah. Di dalamnya itu biasanya ada penjelasan tentang tadi postur, lalu bukan biasanya memang harus ada pendapatan itu bagaimana, belanja bagaimana, arahnya bagaimana, rinciannya bagaimana, lalu pembiayaan tadi jangan lupa sebenarnya yang tepat itu memang anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan negara, sebenarnya yang tepat begitu istilahnya karena ini punya karakteristik sendiri. Nah di antara pembiayaan itu ada pembiayaan investasi. Nah dalam kelajiman nota keuangan sebelumnya disebutkan salah satu jenis investasi adalah penyertaan modal negara kepada BUMN. Ada rinciannya. Si ini akan diusulkan kepada DPR karena kan harus persetujuan DPR ya, nanti masih berlangsung ini. Itu berapa akan diberi. Nah, khusus untuk APBN 2022 ini ini tidak ada angkanya. Tidak ada angkanya. Angka totalnya ada 38%, tidak ada rinciannya maksud saya. Nah, tetapi ada rincian tentang untuk apanya. Jadi misalnya ada 7 itu disebut. Lalu di masing-masing itu dijelasin gunanya apa. Ini saya ringkasannya yang saya tulis 1-7 ini. Kalau di nota keuangan berparagraf-paragraf masing-masing ini. Nah, lalu dari berita media, nah kita mendapatkan informasi. Media mengutip Sri Mulyani dan mengutip Kementerian BUMN. Nah, katanya, tapi belum diketok ya ini ya, PLN dapat 5 triliun. Nah, utama karya 23 triliun. Nah, disebutkan kan, utama karya ini konstruksi 8 ruas jalan tol Trans Sumatera dengan tambahan sepanjang 162 km. Lalu ada adikarya. Ini kisarannya 2 triliun, kelihatannya 1,8 atau 1,9. Ini termasuk tempat saya nih kereta api bandara ya. Jadi saya sudah cek ini sudah hampir 2 tahun saya nggak naik pesawat. Nah, lalu PT Waskita Karya juga jalan tol juga 3 triliun. Lalu ada sarana multigria finansial SMF. Ini kalau multigria finansial ini pembinaannya di bawah Kementerian Keuangan ya, bukan Kementerian BUMN. Tidak disebut angkanya. Di berita juga tidak ada. Lalu ada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero. Jadi ini tadi kan ada selain pembiayaan investasi kan ada penjaminan. Nah, nanti mungkin diskusi lain kali lah. Nah, untuk memperkuat dia sebagai PT yang menjamin beberapa BUMN atau beberapa proyek, tidak harus BUMN ya, proyek-proyek pemerintah, dia perlu memperkuat modalnya, dia tambahi modalnya, tidak disebutkan berapa. Lalu PT Perumnas itu 1,57 triliun. Karena itu nomor 5 dan 6. Jadi SMF dengan PII ya, ini tidak ada informasi resmi belum rinciannya. Maka kalau kita jumlahkan yang lain, mereka berdua ini akan dapat 4 gabungan. Saya tidak tahu bagaimana rinciannya. Mari kita tunggu. Nah, begitu. Nah, ini ada informasi begini waktu press conference. Ini dari tayangan Menteri Keuangan ya. Nah, katanya ada pembiayaan investasi. Nah, ini penting ini. Jadi lain dengan PMN ya. Ini pembiayaan investasi lebih luas daripada PMN bagiannya. Di sini diperlihatkan tuh memang 7 BUMN ditambah 1 badan hukum ya, pengelola LPP ini ya. Nah, tapi tidak ada angkanya. Ada angka totalnya 86,4. Jadi berarti hampir seluruh, bukan hampir, seluruh 7-7-nya BUMN tadi itu adalah terkait infrastruktur. Nah, terkait infrastruktur. Rinciannya tadi kita sudah lihat, cuma kita belum tahu yang untuk SMF dengan PII dengan SMF tidak ada rinciannya. Ini juga kita tidak tahu. Ini bukan BUMN-nya. Nilainya 86,4. Jadi kan di luar PMN dia dapat. Nah, ini untuk perbandingan ada klaster pendidikan LPDP berarti dia kan BLU kan. Lalu ada dana penanggulangan bencana juga dapat, tapi bukan BUMN ya. Nah, semacam itu. Ya bisa saja kita sebagai warga negara bertanya, ini mengapa pandemi masih berlangsung, kok yang dapat banyak infrastruktur, misalnya bukan perlindungan masyarakat, ya itu kita boleh tanya dan pemerintah berhak menjawab juga. Tergantung kita puas atau tidak dengan jawabannya itu. Dan saya ingatkan lagi, tadi sudah saya ingatkan kan, ada cadangan pembiayaan investasi yang belum dipastikan peruntukannya 21,5. Kayaknya sampai diketok tidak dipastikan, karena nanti dalam perjalanan bisa saja ke yang ini atau yang di luar ini, BUMN. Gitu ya. Nah,
Mungkin kita setback sedikit, mundur sedikit. Loh, kok BUMN dapat gelontoran dana terus-menerus begitu, terutama di era Presiden Jokowi ini agak besar-besaran. Nah, apa dasar hukumnya? Ya, ada dasar hukumnya kan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana itu? Pasal 33 itu ya. Ada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai kurang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam seterusnya. Nah, itu kan dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga perlu ada BUMN. Nah, meski demikian, undang-undang yang khusus BUMN itu baru ada tahun 2003, sebelumnya ada peraturan-peraturannya. Tapi yang lebih tegas 2003 dan berlaku masih sampai sekarang. Nah, badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 51%-nya minimal dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ini penting banget ya. Karena nanti ada badan layanan umum, itu bukanlah kekayaan negara yang dipisahkan. Karena itu, meski dia beroperasi sebagai badan dengan pembukuan sendiri, dengan neraca, dengan perhitungan sendiri, tetap saja dia bagian dari keseluruhan penerimaan, pendapatan, dan kas negara gitu ya. Nah, itu harus hati-hati kita. Nah, di sini BUMN disebutkan tujuannya, ya memberi sumbangan bagi perekonomian, mengejar keuntungan, ada menyelenggarakan kemanfaatan umum, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta, terus aktif memberi bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan yang lemah. Saya sengaja cantumkan ini kembali ya, jadi daripada mengkritik yang jauh-jauh kemana-mana, ya bahwa ini buat bagi-bagi dan seterusnya, itu boleh saja sih, tapi saya biasanya nggak begitu tertarik ya, karena saya nggak tahu informasi yang detailnya, siapa mendapat apa, dibagi apa, tetapi kembalikan saja ke sini, Undang-Undang Dasar 45, terus BUMN. Benar nggak BUMN yang ada ini, ABCDE ini sekarang? Nah, ini juga ada pasal 2 ayat 2, tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Jadi, luar biasa sebenarnya undang-undangnya sudah. Itu ya. Nah, kalau saya sederhanakan, ini tafsiran saya, mungkin saya salah. Nah, BUMN ini bisa dikatakan perpaduan antara instansi pemerintah dan swasta. Kan pendapat publik, bahkan ahli, itu umumnya menganggap swasta itu lebih efisien, lebih efektif, di banyak studi begitu. Meskipun ada studi-studi bantahan di beberapa negara, BUMN-nya lebih efisien. Tapi secara umum, yang diterima oleh para pengamat, apalagi masyarakat, itu kan pemerintah dengan swasta itu lebih efisien swasta. Nah, di sini BUMN ini seperti itu jadinya. Dia bagian negara, kekayaan negara yang dipisahkan, nah, yang tetap memberikan fungsi pelayanan, meskipun tadi ada yang bertujuan untuk laba, tetapi di sisi lain dia memiliki fleksibilitas untuk berkompetisi dengan swasta dalam hal mencari laba. Jadi kira-kira birokrasi dengan rasa dan efisiensi swasta, gitu anunya, landasan berpikirnya. Memang menyisakan masalah ya, ini masih secara hukum saya belum begitu berpendapat ya. Bolak-balik saya diskusi dengan beberapa kenalan yang mengerti ini, beda-beda pendapatnya. Saya diskusi dengan Said Didu, diskusi dengan beberapa kawan yang juga tahu BUMN soal ini, dengan Mas Sony segala macam, itu memang ada perbedaan masih, bahwa bagaimana tentang posisi penafsiran BUMN dalam konteks laporan keuangan, auditnya, pertanggungjawabannya, dan seterusnya. Hanya terlepas dari perbedaan itu, beberapa hal yang sama juga sudah disepakati gitu loh, mengikuti undang-undang BUMN tadi, lalu juga mengikuti undang-undang keuangan yang lain, undang-undang keuangan negara, lalu ada undang-undang perbendaharaan negara, dan jangan lupa ada undang-undang pemeriksaan ya, ada undang-undang BPK yang mengatur bagaimana dia diperiksa. Nah, semacam itu. Nah, sejauh ini sebenarnya wewenangan Menteri BUMN ini, pemegang saham ini, pemerintah sebenarnya itu sebenarnya dipegang oleh Menteri Keuangan sebagai CFO ya, apa itu, bendahara umum negara lah, mewakili presidennya. Tetapi didelegasikan kepada, karena ada Kementerian BUMN sekarang, sudah berapa lama, kepada Kementerian BUMN, kecuali tadi beberapa BUMN tetap dipegang oleh Kementerian Keuangan. Nah, maka saya kasih tanda merah itu dengan cara berpikir begitu. Kondisi terkini beberapa tahun terakhir, kenapa BUMN justru
cenderung berkembang perusahaan swasta menjadi rasa birokrasi, misal begitu kan. Jadi maunya kan adalah efisiensi swasta, efisiensi dan apa itu, keluasan lah ya, kreativitas, keberanian untuk mengambil keputusan, berspekulasi dan sebagainya, berspekulasi yang bisa dipertanggungjawabkan, tetapi tetap memberikan layanan kepada publik yang prima, lalu juga dalam konteks tertentu memberi laba. Jadi kan gampangannya adalah pemerintah rasa swasta. Itu yang terjadi malah terbalik, itu perusahaan swasta dengan rasa birokrasi. Ini subjektif saya ya, saya merasakan begitu. Nah, ada lagi hal-hal lain yang perlu kita ketahui tentang pembiayaan investasi ini. Tadi saya ulangi, pembiayaan investasi lebih luas daripada sekedar PMN kepada BUMN. Satu tadi sudah saya singgung, ada investasi pemerintah. Baru dikenal dari tahun 2020, 2021, dan masih akan ada 2022. Dia masuk kelompok investasi jangka panjang, tapi non-permanen. Sebelumnya ada, tetapi tidak disebut di investasi pemerintah, tetapi langsung ke investasi kepada BLU. Dan BLU tersebut sebagiannya bertugas untuk dana bergulir. Contoh adalah LPDB, ya bukan LPDB ya. LPDB itu Lembaga Pengembangan Dana Bergulir yang di bawah Kementerian UMKM dan Kementerian UMKM. Pembinanya. Dan ada beberapa dana bergulir lain, misalnya kepada BUMN yang belakangan bertugas untuk dana bergulir ya, seperti PNM dengan PMN beda ya. Yang PNM ini belakangan juga merger dengan BRI. Jadi ini memang ada kompleksitas ya dalam soal BUMN dan BLU, tapi saya hanya ingin beri pengantar saja. Lalu juga ada item baru sebagai bagiannya, yaitu tadi investasi pemerintah. Jadi yang tadi sudah ada investasi pemerintah sebelumnya, tapi tidak disebutkan itemnya, tapi masuk di dalam BLU atau masuk di dalam PMN BUMN tadi. Ya, sekarang disendirikan mulai tahun 2020, 2021 dan 2022 ini. Nah, karena non permanen, meski banyak yang berjangka panjang. Lalu ada BUMN dan BLU yang secara teoritis bisa melayani BUMN. Jadi dia BUMN atau Badan Layanan Umum atau badan hukum tersendiri, tetapi bisa melayani, bisanya artinya tidak selalu ya. BUMN contohnya adalah SMI itu apa tadi SMI tadi. Dia bisa memberikan pembiayaan kepada SMI ini adalah BUMN di bawah Kementerian Keuangan, tapi dia bisa memberikan layanan kepada BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur, memberikan pembiayaan. Nah, jadi kan, tapi pembiayaan tersebut bukan investasi permanen ya. Jadi ini hanya untuk menekankan bahwa BUMN selain PMN dia bisa memperoleh dana-dana lain, dan meskipun tidak langsung dari APBN, SMI-nya kan dapat dari APBN. Begitu juga yang baru dibentuk tahun 2020, Lembaga Pengelola Investasi. Ya teorinya sih selangit ya, nanti silakan di Google ya. Tetapi intinya LPI dapat duit dulu dari BUMN, dari APBN kalau saya tidak salah tahun 2020 dapat 10 triliun dan masih dikembangkan ini lagi. Ini nanti si LPI ini bisa juga memberikan utang atau apapun bantuan kepada BUMN. Sedangkan si SMI ini belakangan dapat tugas untuk memberi pinjaman kepada Pemda ya, karena sebelumnya Pemda langsung dilayani oleh pemerintah dengan agak birokrasi yang mungkin cukup ribet ya, karena melalui Mendagri maupun disetujui oleh Kementerian Keuangan. Diharapkan dengan dikelola oleh BUMN SMI kan dia sudah jelas hitung-hitungannya. Jadi kalau daerah, tetapi saya mendengar kabar ini juga masih ada beberapa hal teknis ya. Memang pandemi ini harus diakui ya, banyak menimbulkan hal-hal yang baru di dalam pengelolaan fiskal. Tetapi kita sebagai rakyat sudah sewajarnya diberitahu lah ya sulitnya di mana. Terus kita juga kalau kita lebih maju sebagai pembelajar ekonomi ya kita lihat detail-detailnya. Ya tidak cukup ya kita punya prasangka baik kepada pemerintah, tapi sudah terbukti prasangka baik saja dalam hal keuangan tidak cukup. Memang harus ada penjelasan dan ada pertanyaan, lalu pertanyaan tersebut dijelaskan lagi, dan yang lebih penting kita juga pengen tahu BPK bagaimana dalam hal ini. Nah, ada badan hukum lainnya yang tidak termasuk BUMN dan BLU, namun beroperasi seperti keduanya. Contohnya BPJS, tapi ini bukan bagian kita membahas ya. Nah,
Ini untuk gambaran lagi, tadi kan investasi kepada BUMN, ini kepada BLU. Jadi BLU ini juga cukup besar belakangan ini, terutama ketika pandemi ya. Salah satu BLU yang besar tadi kan jelas LPDP kan, pendidikannya. Nah, kelihatan ini besar BLU-nya, dan sebagian BLU juga masih bisa memberi layanan kepada BUMN, itu yang saya maksud dalam acara ini. Nah, ini contohnya. Agak sulit ini data-datanya, karena kalau sementara tadi saya mengolah nggak ada cukup waktu, sehingga saya potongkan saja dari 2 publikasi yang berbeda dari pemerintah. Saya sudah coba cek tadi di laporan keuangan pemerintah pusat, harus memotong satu-satu, harus dikembalikan. Ini untuk memberi gambaran saja kepada kawan-kawan. Ya, BLU itu antara lain dana bergulir, itu pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan. Jadi ini perumahan ya. Lalu pengelola modal usaha kelautan dan perikanan meskipun kecil. Ada pusat investasi pemerintah. Lalu ada lembaga pengelola UMKM yang saya singgung tadi. Nah, lalu di antara BLU juga ada dana pengembangan pendidikan nasional yang paling terkenal ya LPDP, dan memperoleh banyak. Ini dia blessing ya. Ya, kenapa jadi banyak? Karena antara lain nih, ketika belanja dinaikkan, maka mengikuti Undang-Undang Dasar 45, bukan undang-undang lagi, sehingga tidak bisa ditabrak dengan Perpres. Yang Perpres ataupun Undang-Undang nomor 2 yang pengganti Perpres pengganti undang-undang itu tidak bisa ditabrak, karena dia Undang-Undang Dasar 45 20% untuk pendidikan. Nah, menyulitkan juga mungkin dari sisi cara mengalokasi, sehingga ketika ditaruh di berbagai kementerian lembaga, ya jangan lupa loh ya, dana pendidikan itu nggak hanya di Mendikbudristek ya sekarang menjadi 1, itu hanya sekitar 6% dari 20-an tadi. Yang lain tersebar di Kementerian Agama, lalu ada yang TKDD, karena kan ada beberapa bayar-bayaran kepada guru, kepada honorer melalui dana daerah, ada juga BOS yang disalurkan. Lalu ditambah kementerian lain ada 11-12 kementerian di luar Kementerian Agama dan Pendidikan dapat. Jadi beberapa kementerian yang punya pendidikan dianggap sebagai mendapatkan anggaran pendidikan gitu loh. Nah, tetap saja tidak cukup 20%, sehingga si LPDP ini pengembangan pendidikan nasional dapat 2 ya ini ya sebenarnya, ada lagi dana abadi perguruan tinggi, karena ini ternyata LPDP juga tidak cukup, sehingga ditambahi lagi lembaga baru. Ada juga dana abadi kebudayaan, karena ini menyangkut menghabiskan 20% itu. Nah, ini 2016, 17, 18, 19. Ya, ini karena saya ngambilnya dari APBN 2021, 2020-nya belum real ini ya, baru perkiraan. Nah, saya belum sempat membuat cross check kepada tadi cuma lihat-lihat, tapi kelihatannya agak membingungkan saya. Dari 42 ini berapa yang direalisasi di tahun 2020 sebenarnya. Itu harus lihat lembaga laporan keuangan pemerintah pusat. Waktu itu diajukan di APBN 2021 60,7. Nah, ternyata dalam perjalanannya, jadi ini sumber yang berbeda ya, itu 64, jadi lebih tinggi dari yang diajukan. Nah, di era APBN diajukan lagi 52. Lihat, dana pengembangan pendidikan nasional masih mau tidak mau tinggi. Nah, ini yang perlu dapat perhatian baru adalah lembaga manajemen aset negara. Nih, nomor 3 di sini, dapat terus cukup besar. Di sini dapat juga. Nah, elemen ini BLU ya. Nah, di sini lembaga manajemen aset ini dahulunya itu sebetulnya agar mengoptimalkan aset-aset pemerintah yang ya idle capacity lah, biar bisa menghasilkan. Makin ke sini dia peranannya makin penting, tidak sekedar itu. Nanti silakan dipelajari. Menurut saya salah satunya juga dia berkait dengan proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan oleh BUMN tadi, lembaga manajemen aset negara ya. Nah, begitu ya. Lalu tadi di item pembiayaan tadi kan ada pembiayaan investasi, lalu ada investasi kepada di dalam pembiayaan investasi ada investasi kepada BUMN, ada kepada BLU, lalu di bawahnya pembiayaan investasi ada peminjaman, ada penjaminan, dan macam-macam. Nah, lalu ada pembiayaan lainnya. Nah, sebenarnya pembiayaan lainnya di pembiayaan itu adalah terutama sekali adalah pemakaian saldo anggaran lebih. Tidak selalu seluruhnya ya, tapi 99% itu adalah dari SAL. Apa maksudnya? Ketika APBN direalisasi, itu kan
pendapatan, belanja, lalu ada defisit, kebanyakan defisit, hampir selalu defisit ya. Lalu sudah terlanjur berutang, baik untuk membiayai defisit maupun membiayai pengeluaran tadi, seperti investasi tadi, ternyata kelebihan utangnya itu. Dan umumnya kelebihan, namanya silpa. Ya, silpa tiap tahun itu secara akuntansi sebenarnya tidak boleh langsung digunakan di tahun berikutnya, kecuali di APBD ya. Di APBD tidak bisa, masuk dulu ke kantong besar, namanya saldo anggaran lebih. Dan duitnya juga tersebar, karena tadi ingat, BLU itu juga termasuk keuangan negara yang tidak dipisahkan. Jadi biarpun duitnya sekian ratus triliun atau puluh triliun, itu ada di berbagai rekening, ya, termasuk rekeningnya Badan Layanan Umum, bisa di rumah sakit, di perguruan tinggi bisa, tapi tetap under kontrol pemerintah pusat. Nah, ini laporan tahun 2020 dan 2019. Jadi SAL di tahun 2020 itu 212. SAL awal, maaf, silpa mana sih? Ini aja deh yang biru. Biru ini silpa tahunannya. Jadi 2020 ini sempat mengalami silpa berapa ini? 245 triliun ini ya. Nah, yang orange adalah akumulasi. Tetapi di tahun-tahun anggaran tertentu, si SAL ini dipakai. Di mana naruhnya? Naruhnya di item pembiayaan. Nah, kita ke atas saja biar kalau ngomong doang nanti bingung kita. Nah, ini ada pembiayaan lainnya nih, nomor 4 ini. Ini memakai SAL sebenarnya. Ya, ini 77,3 rencananya memakai dari duit SAL yang akumulasi tadi. Yang berjalan ini 140. Padahal sebelumnya, maaf, kita lihat. 2000, oh di sini nggak ada. Di APBN sebenarnya 15, jadi di perjalanan ini pembiayaan lainnya ini menjadi 140. Sebelumnya hanya dianggarkan berapa ya kalau saya tahu 15,7. Nah, karena itu kita juga jangan memakan begitu saja ya narasi beberapa pejabat. Saya tidak tuduh pemerintah bahwa ini pengelolaan APBN 2021 ini sangat baik sehingga kebutuhan utangnya berkurang. Ini kan 1027 nih, 1027. Sebelumnya di anggaran 1177. Nah, jadi turun berapa itu? Turun 90 triliun tambahan utangnya rencananya. Nanti dulu. Di sana di APBN yang masih 1177, di sini cuma 15,7, sekarang 140 ngambil duit di kas, berangkas. Sehingga enggak, 1027 ini bukan pengurangan sebenarnya. Kan 140 dikurangi 15 dapatnya kan berarti 135 lah ya kurang lebih. Di situ berkurangnya 90, kan malah bertambah 45 sebenarnya. Kenapa begitu? Ya tadi antara lain karena pembiayaan investasi yang semula kurang dari 204, salah satunya BUMN yang rencananya 31 menjadi 72 triliun. Nah, kan otomatis kebutuhannya bertambah. Kembali ke belakangnya untuk melihat ini ya, silpa ini. Nah, lama-lama yang orange ini kan berkurang nanti. Kira-kira gitu. Kalau pendapat saya di ulasan dahulu kan pernah kalau saya tidak salah. Harusnya sejak awal si SAL ini dipakai untuk undang-undang karantina saja dahulu. Cukup kemarin waktu masih awal kan 388. Nah, tapi ya sudahlah, ini sudah berjalan ya kita analisis saja. Dan jangan lupa, ini tahun berjalan sampai 31 Juli. Si biru ini sini nggak saya sambung. Masih lebih lagi juga, masih ada 110. Ya tentu ada alasannya bahwa nggak mungkin pemerintah tidak punya kas gitu loh. Jadi berutangnya lebih dulu supaya tidak kedodoran. Tetapi apa perlu sampai 110? Bagaimana manajemennya dengan SAL? Nah, di sini ada kerumitan sedikit karena saldo anggaran lebih ini kan ada di beberapa rekening dan seterusnya ya. Ya ini perlu diskusi yang serius, tapi saya menengarai ini bisa diefisienkan. Berapa SAL, berapa silpa yang mesti dikelola sehingga buru-buru ngambil utangnya berapa, karena buru-buru ngambil utang itu menyangkut beban bunga yang terus berjalan, misal begitu. Dan mengapa asalnya kemudian dipakai untuk membiayai tadi BUMN lagi dan BUMN infrastruktur, kenapa tidak dari awal? Misal, itu pendapat. Nah, lalu BUMN yang tadi sudah disuntik tiap tahun itu bagaimana kondisinya? Ini kondisi buku ya, jangan bicara kondisi real, dan ini belum tahu kita nanti perkembangan di belakangan ini dengan gonjang-ganjing di beberapa BUMN besar. Tapi prinsipnya ya asetnya naik biru.
utangnya juga naik, ya wajar kan? Lalu ekuitasnya begini. Nah, ini kan 2.699. Tapi hati-hati ya, data saya dari 2005 sampai 2019 itu data dari Kementerian BUMN. Ya, kalau Anda sekarang masuk, tidak semuanya ada lagi, karena itulah salah satu masalah di web birokrasi kita. Data lama dibuang, ada data terbaru cuma 2-3 tahun. Untung saya rajin ya, sehingga sudah mendownloadi. Nah, sedangkan yang 2020 ini tidak ada belum. Kalau Anda masuk Kementerian BUMN, belum ada data utang, aset, ekuitas. Anda Google saja berapa aset, berapa utang. Beda-beda tuh omongannya asesmen dengan Menteri BUMN. Nah, tapi mudah sekali kalau buat kita yang mau belajar. Lihat di LKPP dong, laporan keuangan pemerintah pusat 2020, berapa disebutkannya. Tentu di LKPP ini, LKPP-nya audited, tapi BUMN-nya ada yang belum audited ya. Jadi nanti ada selisih-selisih sedikit. Nah, ini saya lihat di sana asetnya memang 9.491. Nah, utangnya 6.791 utang BUMN. Ekuitasnya 2.699. Ingat tadi dari 2.699 ini tadi berapa di atas tadi? 2.343 ya, 2.343 ini milik pemerintah aja, yang BUMN mayoritas ekuitasnya pemerintah. Selisih berapa ratus triliun. Ya, 2.343 dengan 2.699. Begitu ya. Nah, BUMN yang demikian ngasih laba nggak? Yang ngasih. Ini perkembangan labanya. Gede juga labanya ya. Dan ini 30 triliun, 35 triliun, 44 triliun. Tapi kan masih lebih besar PMN-nya daripada labanya tiap tahun. Bisa dibandingkan. Dan yang lebih penting, memang ada narasi dari pemerintah, kontribusi yang lebih besar itu adalah pada perpajakan. Ditambah lagi dengan capital expenditure. Dengan adanya BUMN itu ada belanja modal. Nah, itu mah kalau sebagai pembelajar ekonomi kita bisa bantah. Ya kalau yang usahanya itu bukan BUMN juga dia bayar pajak, kan dia harus bayar pajak penghasilan atau bayar PPN terkait produknya. Ya mestinya ya nggak bisa dong itu yang dijadikan patokan. Menurut saya. Ya coba kalau PLN punya swasta kan dia juga tetap bayar pajak. Sehingga yang penting itu ininya adalah laba kalau menurut saya. Tapi ya nggak apa-apa lah, narasi pemerintah kan memang harus begitu. Nah, itu satu hal. Yang lebih penting lagi ini, yang ngasih laba dengan yang dikasih PMN itu nggak sama, gitu loh. Yang pada dikasih PMN tadi, pada umumnya masih belum memberikan laba yang memadai. Nanti dicek aja angka saya ini dengan tadi di atasnya tadi dapat berapa. Yang kasih banyak itu selalu tiap tahun adalah Himbara ya, Mandiri, BRI, BNI, BRI, Mandiri, BNI, BTN di sini nggak masuk, kecil ya, dia lebih kecil dari ini. Lalu Telkom. Nah, sementara mereka ini kan nggak dapat PMN, udah bertahun-tahun ini nggak dapat. Nah, ada sarana multi infrastruktur dari SMI tadi, nggak sampai 1 triliun dari beberapa tahun terakhir. Jadi tidak bisa juga kita berbuat, ya kan kasih PMN tapi mereka ngasih laba. Yang ngasih laba beda dengan yang ngasih PMN. Nah, oh nanti itu mungkin ngasih laba yang seperti Utama Karya itu, karena sudah hampir, kalau terjadi sampai 2022 dia sudah sekitar 80-an, 90 triliun, dan nanti ngasih laba di kemudian hari, mudah-mudahan ya. Nah, saya ingatkan juga tadi ada 512 SMI, PII, sarana multigria 3, 4 yang di bawah Kementerian Keuangan. Dan makin lama makin gede ya. PII, SMI, SMF itu gede-gede. Nah, pada prinsipnya BUMN itu diaudit oleh BPK. Dan bisa audit kinerja dengan tujuan tertentu. Tapi BPK kan masih terkendala dengan sumber dayanya. Jadi tidak selalu diaudit. Prinsipnya dia bisa diaudit. Nah, berdasarkan prioritas, tidak tiap tahun maksudnya satu BUMN. Tetapi kalau untuk BUMN yang terbuka itu otomatis karena dia diharuskan diaudit publik ya. Dan menurut aturan BPK bisa menganggap audit publik itu sebagai audit BPK. Dan anak dan cucu BUMN tidak termasuk BUMN ya. Tetapi kalau ada kasus atau permintaan bisa diperiksa oleh BPK seperti Petral ya dulu kasus yang monumental. Nah, ini saya informasikan supaya kita mulai berpikir-pikir. BUMN-nya sudah tinggal 111, anaknya masih 600, anak dan cucunya masih 600-an. Anak cucunya tidak termasuk tadi jumlah tadi loh ya, berapa ratus belum itu. Jadi kompleks lah. Dan belakangan ini kompleksitas pengelolaan fiskal makin meninggi ketika ada saling silang gitu ya, ada penjaminan apa itu
Infrastruktur Indonesia, PTPI, BUMN yang menjamin beberapa BUMN lain yang berutang kepada pihak lain. Ada juga SMI yang memberi pinjaman kepada beberapa BUMN dan kepada pemerintah daerah. Lalu ada item investasi pemerintah tadi yang non permanen, tapi juga sebagian BUMN dapat, dan ada lagi cadangan investasi. Jadi menurut saya ya memang perlu ada pembicaraan yang lebih terbuka sebetulnya bahwa BUMN ini, dan jangan, tidak harus kita bicara soal maling-malingan gitu dikedepankan ya, tapi bagaimana sebenarnya BUMN di Indonesia ini mau dikelola gitu. Aturan dasarnya apa? Apakah Undang-Undang BUMN 2003 itu masih memadai? Apakah aturan-aturan lain yang terkait dengan BUMN sudah cukup baik, dan seterusnya. Gitu ya, saya menganggap masih kira-kira BUMN yang sekarang ini ada selama beberapa tahun terakhir ini malah mulai membebani perekonomian. Jadi kalau sampai BUMN ada default, itu default artinya gagal bayar utang, itu jika berturut-turut terjadi, dan beberapa BUMN besar baru Garuda kan yang menyolong. Tapi kita sudah tahu asuransi Jiwasraya dan Sabri juga akan ada masalah kemungkinan besar, maka bisa memukul. Belum lagi yang infrastruktur, yang karya ya. Sebelumnya, sebelum pandemi sih kelihatannya baik-baik saja, tetapi banyak sudah yang memperingatkan sebelum pandemi pun arah kinerja keuangannya kurang bagus gitu. Nah, ketika pandemi jadi tidak bagus, jadi kurang menjadi tidak. Nah, ke depan bagaimana? Dan dari tadi kita juga sudah melihat, karena kondisinya dia dulu ditugaskan, lalu kemudian tidak begitu bagus, kurang bagus, lalu menjadi tidak bagus akibat pandemi, terpaksa APBN menggelontori lagi. Nah, hasilnya bagaimana kita belum tahu kan, masih ada tahun-tahun mendatang. Maka saya melihat wah ini mestinya BUMN ini harus mendapatkan diskusi yang lebih serius oleh publik, DPR, para ahli, dan juga yang penting rakyat harus diberitahu lah bagaimana sih sebenarnya. Begitu ya, Pak Sabto, saya kembalikan. Stop share dulu. Nah.